penulis terkenal dunia. Karena bukunya yang menghebohkan ini, beliau dipanggil oleh Paulus untuk datang ke Vatikan untuk mempertanggungjawabkan tulisannya yang menghebohkan dunia. Apa kata beliau? Apa kata Profesor Michael Hart? Muhammad is the best who changed the world. Beliau adalah orang yang mampu mengubah dunia. Kenapa? Muhammad, the honest entrepreneur ever had. Muhammad ini adalah pedagang terjujur sepanjang sejarah perniagaan manusia. Kemudian yang kedua, Muhammad ini adalah panglima perang yang bijaksana. Dan yang ketiga, Muhammad ini adalah kepala negara terbaik sepanjang sejarah manusia. Oleh karena itu kaum muslimin, banggalah kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul pertanyaan kaum muslimin, kita ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umat yang terbaik. Kita umat adalah umat yang paling mulia. Kita adalah umat yang paling agung. Kita adalah umat yang menjadi hamba yang menjadi umat yang diidolakan oleh Nabi Muhammad. Muhammad menjadi umat yang didambakan oleh Muhammad. Kita adalah umat yang akan menjadi pemimpin dari umat-umat sejak Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana nabi-nabi terdahulu iri kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan kaum muslimin, Nabi Adam alaihi salam beliau pernah berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Muhammad, yang kemuliaan itu Allah tidak berikan kepadaku. Apa kemuliaan kita selaku umat Muhammad? Yang kemuliaan itu Allah tidak berikan kepada Nabi Adam. Pertama, kata Adam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tapi tidak di kota-kota lain. Tapi bagi umatnya Muhammad, saya dan kita semua, kalau kita bertobat kepada Allah, tidak harus kita datang ke kota Mekah. Tetapi Nabi Adam, nanti taubat beliau diterima oleh Allah ketika beliau berada di kota Mekah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Allah belum terima taubatnya. Nanti beliau berada di kota Mekah, baru Allah terima taubatnya Nabi Adam. Apa kata Adam? Ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah, demi haknya Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ya Adam, kaifa arafta Muhammad walam takhluquhu? Wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad sedangkan aku sendiri belum menciptakan yang namanya Muhammad? Karena kita tahu kaum muslimin, Nabi Adam dan Nabi Muhammad merupakan nabi pertama dan nabi terakhir. Tapi kenapa Nabi Adam tahu kalau Allah akan menciptakan yang namanya nama Muhammad? Apa kata Adam kepada Allah? Ya Rabb, innaka lama khalaqtani wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu 'alal ghawairil maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepalaku ke atas. Aku melihat di tiang-tiang arsy, aku melihat di tiang-tiang surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sini aku tahu ya Allah, kalau engkau akan menciptakan yang namanya Muhammad. Kenapa? Karena tidak mungkin engkau menyandingkan nama Muhammad, nama orang biasa di samping namamu ya Allah, kalau bukan orang yang istimewa. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Sadaqta ya Adam, walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Betul apa yang kau katakan wahai Adam. Sekiranya bukan karena Nabi Muhammad, tidaklah engkau ciptakan ya Adam. Kemudian yang kedua kaum muslimin, apa yang membuat Nabi Adam iri kepada kita selaku umatnya Muhammad? Kata Adam, aku melakukan satu kesalahan di surga. Aku makan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah. Lalu Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Allah keluarkan aku di surga, Allah turunkan aku di India di bawah kaki gunung Himalaya. Sedangkan istriku Allah turunkan di Jeddah. Selama ratusan tahun aku berpisah sama istriku
hanya melakukan satu kesalahan, aku makan buah kulti. Tapi bagi umatnya Muhammad, pagi, siang, sore, malam, mereka berdosa kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah. Allah tidak pisahkan dengan anak dan istri mereka. Tapi bagi saya, satu kesalahan yang aku perbuat, Allah pisahkan dengan istriku Hawa selama ratusan tahun. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, yang membuat Nabi Adam iri kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika makan buah di dalam keadaan berpakaian, lalu Allah murka kepadaku, Allah perlihatkan auratku sehingga aku telanjang di hadapan istriku. Begitu pula dengan istriku. Tetapi bagi umatnya Muhammad, dalam keadaan telanjang pun Allah tetap kasih mereka pakaian. Ini yang membuat aku iri kepada mereka. Dan yang terakhir, kaum muslimin, yang membuat Nabi Adam iri kepada kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dikeluarkan dari surga hanya melakukan kesalahan, makan buah kulti. Lalu Allah turunkan aku di dunia. Tetapi bagi umatnya Muhammad, di dunia mereka bersalah, di dunia mereka berdosa, di dunia mereka bermaksiat, mereka meninggal, taubat nasuha, husnul khatimah, Allah masukkan mereka di surga. Tapi bagi saya, Allah keluarkan aku dari surga hanya melakukan satu kesalahan. Ini yang membuat Nabi Adam iri kepada kita, kaum muslimin. Kata Adam, aku iri kepada umat Muhammad. Sungguh aku ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka muncul pertanyaan besar, kaum muslimin. Kalau kita memproklamirkan diri kita, kalau kita mengaku sebagai identitas umat Rasulullah, kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul pertanyaan besar, apa identitas kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan ini, kaum muslimin, Allah sudah jawab di dalam surah Al-Fatihah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an wa sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Di dalam ayat ini, kaum muslimin, ada 4 identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Asyidda'u 'alal kuffar. Bagaimana seorang muslim itu keras terhadap orang kafir. Keras yang bagaimana dimaksud, kaum muslimin? Apakah kita mengajak orang kafir? Apakah kita mengajak orang Nasrani? Apakah kita mengajak orang Katolik, Kristen untuk banyak mereka berperang? Tidak. Tapi bagaimana seorang muslim berpegang teguh kepada ajaran agamanya? Salah satu contohnya adalah toleransi beragama yang sering digaung-gaungkan saat ini, kaum muslimin. Apakah kita masuk ke gereja lalu mengikuti ibadah kaum Nasrani? Jawabannya tentu tidak. Ataukah sebaliknya, kita mengajak saudara-saudara kita Nasrani, Kristen, Katolik untuk datang ke masjid mengikuti ibadah kita? Tentu tidak. Tapi toleransi yang dimaksud kaum muslimin, bagaimana seorang muslim memberi rasa aman saudaranya dalam beribadah, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, kaum muslimin, tanamkan dalam hati kita bagaimana kita keras terhadap orang kafir, berpegang teguh kepada ajaran kita. Toleransi itu perlu, kaum muslimin, selama tidak menyangkut masalah ibadah. Kalau bikin masjid, bikin gereja, bikin puskesmas, bikin jembatan, boleh kita bersama dengan saudara-saudara kita yang Nasrani, Katolik. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kaum muslimin, kembalikan kepada prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukkulah agamaku. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, identitas kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum. Bagaimana seorang muslim berkasih sayang sesama saudaranya, saling mengalah, saling asuh demi kepentingan saudaranya. Ini yang sulit kita terapkan, kaum muslimin. Kadang di kampung-kampung hanya karena perbedaan usolli dan tidak usolli ketika sholat, dibuatkan lagi masjid, dipisahkan lagi mereka. Hanya karena perbedaan azan Jumat, ada yang 2 kali, ada yang sekali, dipisahkan lagi mereka, dibuatkan lagi masjid. Hanya karena perbedaan kunut di waktu subuh, dipisahkan lagi mereka, dibuatkan lagi masjid mereka. Bahkan ada satu kota di kota Yogyakarta, Masjid Jami, mereka sepakat untuk tidak melaksanakan salat subuh hanya karena perbedaan
kunut. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kaum muslimin, perbedaan-perbedaan ini jangan kita besar-besarkan. Kalau perbedaan itu tidak akan bisa terselesaikan sampai hari kiamat. Lebih baik kita mencari persamaan daripada memperbesarkan perbedaan. Jangan karena perbedaan kita terpecah belah. Jangan karena perbedaan kita saling bermusuhan. Musuh kita bukan NU kaum muslimin. Musuh kita bukan Muhammadiyah. Musuh kita bukan Wahdah Islamiyah. Musuh kita bukan Jamaah. Tapi musuh kita adalah kebodohan dan kemalasan yang membuat umat ini tertinggal dari umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin, sekali lagi kami ingatkan, mari kita mencari persamaan daripada memperbesarkan perbedaan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantas yang ketiga, identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ruk'ah wa sujada. Ruku dan sujud dalam arti kata mendirikan yang namanya sholat. Buat apa kita sholat kaum muslimin? Apakah sholat yang kita lakukan akan menambah kekuasaannya Allah? Apakah sholat yang kita lakukan akan menambah keesaannya Allah? Satu kampung ini orang tidak sholat kaum muslimin. Satu kabupaten orang tidak sholat. Satu negara orang tidak sholat. Bahkan dunia dan isinya tidak sholat. Tidak ada sejarahnya Allah pensiun jadi Tuhan kaum muslimin. Justru salat itu kembali kepada kita kaum muslimin. Kalau orang yang salat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ingat kaum muslimin, jangan juga karena salat kita, puasa kita, ibadah haji kita, lantas kita bersenang-senang karena sudah banyak melaksanakan salat. Nabi Musa alaihissalam beliau pernah berkata, "Ya Allah, saya sudah puasa ya Allah. Saya sudah salat ya Allah. Saya sudah zikir ya Allah. Lantas ibadahku yang mana yang engkau senangi ya Allah?" Apa kata Allah kepada Nabi Musa? "Ya Musa, salat yang kau lakukan itu sebenarnya untuk dirimu ya Musa. Karena dengan salat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Puasa yang kau lakukan wahai Musa, itu sebenarnya untuk dirimu sendiri ya Musa. Dengan puasa bisa memerangi hawa nafsumu. Zikir yang kau lakukan wahai Musa, itu sebenarnya untuk dirimu sendiri. Karena zikir tatmainnul qulub, hatimu menjadi tenang. Tapi ingat Musa, ketika engkau berbuat baik kepada tetanggamu, engkau menengok orang yang sakit, engkau memberi makan orang yang lapar, itu jauh lebih aku senangi. Aku beri ganjaran 700 pahala dibanding ibadah-ibadahmu yang lain." Oleh karena itu kaum muslimin, kalau ada saudara-saudara kita 40 rumah di samping rumah kanan kita, 40 rumah di samping rumah kiri kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di depan rumah kita, itu adalah tetangga kita. Kalau ada tetangga kita yang lapar, ada tetangga orang kita yang sakit, jenguk mereka, beri makan mereka, itu jauh Allah lebih senangi dibanding ibadah-ibadah kita yang lainnya. Terakhir kaum muslimin, identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keridhaan, karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita makan kaum muslimin, sesuatu yang kita pakai, itu kalau sudah berkumbar dari yang haram, jangan heran kalau sedikit yang berpikir yang haram-haram pula. Imam Syafi'i pernah mengingatkan kepada kita, kalau engkau sudah terbiasa makan makanan yang haram, engkau sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian yang haram, maka engkau akan cenderung untuk berpikir yang haram pula. Kalau tetangga kita punya pohon mangga di depan rumah, kita ambil satu buah, kita kasih makan anak kita kasih makan istri kita. Jangan heran kalau anak kita, jangan heran kalau istri kita sering yang berpikir yang haram. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa kasih mereka makan makanan yang haram. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah singkat ini adalah identitas umat Rasulullah pertama, yakni bagaimana seorang muslim asyidda walal kufar, keras terhadap orang kafir. Kedua, bagaimana seorang muslim ruhama bainahum, berkasih sayang sesama saudaranya. Yang ketiga, ruk'a wa sujada, mari kita dirikan salat. Terakhir, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.